Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa mutanajjisun bi hukmiyatin ka baulin jaffa lam yudrak lahu sifatun bi jaryil ma'i alaihi marratan, dan bisa suci oleh benda yang terkena najis dengan najis hukmiyah, contohnya seperti kencing yang kering, lam yudrak lahu sifatun, yang tidak ditemukan baginya ciri-ciri najis, bijaril ma'i, bisa suci dengan mengalirkan air, alaihi, atas mutanajis, yakni atas tempat yang kena najis, marratan, dengan satu kali. Wa in kana habban aw lahman tubikha binajisin aw sauban subigha binajisin fayathuru batinuha bisabbil ma'i ala zahiriha kasayfin suqiya wa huwa muhman binajisin. Dan jika ada oleh benda yang terkena najis itu biji-bijian atau daging yang dimasak oleh daging dengan air yang najis, atau pakaian yang dicelup oleh pakaian dengan air yang najis, fayathuru batinuha, maka bisa suci oleh dalamnya semuanya biji-bijian, daging dan pakaian, bisabbil ma'i ala zahiriha, dengan menuangkan air atas bagian luarnya saja, kasayfin suqiya, seperti pedang yang disiram, yang direndam, padahal dia itu pedang muhman, yaitu yang dibakar, binajisin, dengan bahan bakar bendanya yang najis. Wallahu a'lam bishawab. Segini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kajian kita malam hari ini melanjutkan pertemuan yang lalu, bahwa najis itu ditinjau dari kelihatan atau tidaknya najis terbagi menjadi dua. Ada najis ainiyah dan ada najis hukmiyah. Najis ainiyah, najis yang ditemukan bendanya, rasanya atau warnanya atau baunya. Najis aini hukmiyah adalah setiap najis yang ada yakin najis tapi bendanya enggak ada, bau ora ada, rasa ora ada, warna juga ora ada, tapi najis. Nah, malam hari ini kita akan membedah tentang najis hukmiyah. Jadi hukumnya najis, tapi barang najisnya tidak nampak. Najis hukmiyah ini, saudara, ada 3 najis hukmiyah ini.
Ada najis hukmiyah ringan, ada najis hukmiyah berat, dan ada najis hukmiyah pertengahan. Jadi ada najis hukmiyah mukhaffafah, ada najis hukmiyah mughallazah, ada najis hukmiyah mutawassithah. Lalu bagaimana cara kita ngebersihin benda yang kena najis hukmiyah mukhaffafah, yang ringan? Bila najis hukmiyah itu kategorinya najis ringan, seperti najis ringan itu kencing, kriterianya najis ringan. Satu, benda najisnya namanya kencing. Dua, kencingnya anak kecil laki-laki yang di bawah umur 2 tahun. Jadi anak kecil laki-laki. Ketiga, umurnya di bawah 2 tahun. Keempat, belum makan apa-apa selain ASI, kecuali dia ditahnik, itu enggak apa-apa. 4 ini kriterianya. Jadi bila ada anak kecil dan jenis kelaminnya laki-laki, umurnya di bawah 2 tahun dan makanannya baru ASI, emang bagus sampai 2 tahun. ASI itu baik. Kalau di barat 6 bulan kalau jadi karyawan Amerika aja, nggak usah ditanya Amerika kalau karyawan dikasih cuti digaji full 6 bulan. Kalau lahiran 6 bulan dah ente di rumah aja digaji. Saking pentingnya bayi supaya cerdas masyarakatnya, meski belum islami. 2 tahun Islam, tapi bagus karena ada negara di seberang sana 40 hari aja udah ribut karyawan yang nggak masuk. Ini nyengir-nyengir nih di mana ini? Begitu. Tuh begitu saudara. Ini 6 bulan. Padahal bukan negara yang mayoritas muslim, bukan. Tuh begitu. Caranya kalau bocah di bawah 2 tahun, tapi kalau baru seminggu udah makan pisang, ini bukan najis ringan, bukan, nggak masuk. Atau anak perempuan begitu, walaupun baru lahir ceret nih, baru sehari, tetap nggak masuk ringan. Atau bocah laki-laki tapi umurnya udah 15, ini nggak masuk juga ringan, nggak masuk ringan umurnya gitu. Tapi kalau baru dicekokin atau makan tak ditahnik namanya, makan kurma, itu nggak madarat, masih dikata masih ringan najis. Caranya dikeringin aja tuh najis. Kalau di lantai itu dikeringin, udah kering tuh, digoyor air, goyor aja, diciprat. Itu maksudnya disiram air biar tergenang, nutup ama itu benda najis. Najisnya segini, tutup dah segini nih, dah suci.
Tuh begitu. Kalau kencing anak kecil laki-laki di bawah 2 tahun. Kenapa dibedakan? Beda. Jangankan kita laki, perempuan lebih seneng ngegendong anak laki apa perempuan? Laki-laki. Tuh, ini umumnya begitu. 2, kencingnya anak laki-laki itu encer, tidak banyak, tidak lengket. Kalau perempuan mau jangan kayak ibu-ibu yang di atas ini nih, yang baru lahirnya aja, ya Allah kencingnya ampun banget baunya. Itu nggak makan jengkol tuh malamnya sama pete. Bagaimana kalau makan perempuan? Ketiga, kalau perempuan nggak kemana-mana kencingnya. Kalau laki-laki ini banget dah, udah kemana-mana. Jadi karena laki-laki ini minum asinya banyak dibanding perempuan, maka kencingnya juga sering, maka yang berat jadi ringan. Begitu. Jadi keringin aja, udah diguyur, dah jadi. Namanya diciprati air, walaupun airnya tidak mengalir, gak apa-apa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di dalam Sahihul Bukhari-nya, juga Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya, dari sahabat namanya Ummu Qais. Di dalam Syarah Sahih Muslim karya Al-Imam Muhammad Amin Al-Harari, ulama besar Mekah, murid ulama Indonesia, nyarahi Sahih Muslim 26 jilid, segede Quran. Ini namanya Ummu Qais itu Umaymah, nama aslinya. Dia bawa anak kepada Nabi, masih baik, belum 2 tahun, belum makan apa-apa sih. Dibawa ke Rasulullah, doainlah Nabi. Maka dipangkulah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu gendong amanah, bocah tuh gendong, kencing tuh bocah, ngencingin kiai paling gedenya kiai, kan Rasulullah yang dikencingin, Sayyidul Anbiya'i wal Mursal, kencingin. Akhirnya Nabi bilang, tolong ambil air, cipratin aja sih, udah, nggak diperes nggak apa. Itu begitu caranya. Kalau dia ada ainiyah kan masih basah. Kalau kering, kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di dalam Sunanut Tirmidzi, Al-Mubarakpuri tulis pada syarah Tirmidzi namanya Tuhfatul Ahwadhi. Juga Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimahnya, demikian pula Al-Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, hadisnya sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kata Nabi, yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil gulam. Dicuci biasa normal kayak najis pertengahan, kencingnya bayi wadon dan anak kecil laki-laki cukup diciprati aja,
Kalau di lantai disiram aja, yang penting nutup kencing, walaupun nggak ngalir nggak apa-apa, walaupun nggak diperes nggak apa-apa. Itulah najis hukmiyah yang ringan. Kedua, najis hukmiyah yang berat. Yang berat menajis anjing, najis babi, dan anak-anaknya marenta. Kalau kena najis babi atau najis anjing, udah nggak ada jenisnya. Najisnya dijilat kek, yang namanya karpet kita atau lantai kita, lakan najis, dijilat. Kemarin udah terangin kenapa lidahnya najis, udah datung nggak diulang. Itu kan najis. Keringin aja dulu. Kalau udah kering, kita udah yakin dikurung aja dah pakai spidol kayak. Nih batas ini nih dia, jilatinnya, bukan begitu. Udah kering, bau nggak ada, warna nggak ada, rasa nggak ada lah, kering. Ya, tapi nyatanya namanya najis hukmiyah, hukumnya najis. Barang najisnya ora ketemu, kagak ada, kagak ketemu. Bagaimana caranya kalau najis model begitu? Dicuci, disiram dengan air tempatnya itu 7 kali. Salah satu dari 7 dicampuri debu, campuri tanah, campur tanah. Itu caranya begitu. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di dalam Sahih Muslimnya, idza walagal qalbu ina'a ahadikum falyagsilhu bisab'i ghasalatin ikhdahunna bitturab. Kata Nabi, bila wadah, baju ke ember, piring, gelas, wadah, mau maksudnya apa aja, dijilat anjing termasuk babi maksudnya, maka dicuci 7 kali. Salah satunya dicampur debu, campur tanah. Inilah kehebatan Rasulullah. Belum ada laboratorium, universitas kedokteran mengerti ada virus di situ. Dan virus itu bisa mati dengan tanah. Begitu. Nabi hebat. Cuci 7 kali. Tapi kalau benda najisnya ada mah, ya diilangin. Itu bukan najis hukmiyah namanya, najis ainiyah. Tuh kalau hukmiyah ringan, siram pakai tanah, air di kotor, campur aja deh airnya ya debunya digayung itu, taruh 1, tinggal 6 lagi. Jadi kalau ainiyah nggak bisa, kudu diilangin benda dulu sampai hilang tuh zat najisnya. Umpama dijilatin oleh anjing lah, masih kita kasih air udah 6 kali, sekali masih bau, 7 kali baru hilang. Tuh 7 sama dengan 1. 7 tuh sama dengan 1 karena ngitung 1-nya sesudah hilang bendanya.
7 tuh ngitung satunya sesudah bendanya kalau di angka 1000 baru hilang, ya angka 1000 baru nambah 6 lagi. Begitu. Namanya najis hukmiyah mughalladah, berat. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana cara membersihkan tempat atau benda yang terkena najis mutawassithah tapi hukmiyah. Kata Fathul Mu'in, wa mutanajjisun bihukmiyatin kabaulin jaffa lam yudrak lahu sifatun bijaril ma'i alaihi marrotan. Begitu. Artinya benda yang terkena najis mutawassithah hukmiyah. Kalau najis mutawassithah unsurnya selain babi, anjing, turunannya dan kencing bocah laki-laki dengan syaratnya, itu namanya najis pertengahan. Cara mensucikan benda najis, benda yang terkena najis mutawassithah, kencing, segala macam dah, darah head, muanya. Itu kalau pengen ringan, ini ada tai ayam di lantai, buang dulu tai ayamnya, dibuang, angkat. Udah diangkat, bersihin, dah kasih kipas, kering, bendanya nggak ada, warna nggak ada, bau nggak ada. Ini namanya hukmiyah. Gampang, biar ringan. Cara nyucinya begitu. Kencing bocah dirubah aja dari ainiyah menjadi hukmiyah. Lapin dulu, keringin, ampe kagak ada bendanya, baunya, ya warnanya nggak ada. Tapi nyatanya ada Nah, biar gampang. Caranya bagaimana? Bijaril ma'i alaihi, disiramin air aja. Udah guyur aja air, siram, cuci. Kalau sarung berapa kali? Marrotan, sekali aja. Begitu, udah jadi. Tinggal sekali doang. Wong benda najisnya udah kagak ada. Kalau ada mau benda najis kayak kemarin, benda najis buang, semuanya rasa, warna, bau hilang. Kalau tumbang warna doang dimaafin, bau doang dimaafin. Bila bau dan rasa ada, kagak dimaafin. Bila bau dan warna ada, bila rasa ada, enggak dimaafin. Jadi tinggal diguyur aja tuh yang bekas kencing anak kita nih di lantai keramik, keringin. Udah kering, nah, kipasin kering, dah jadi, gak apa-apa. Dengan begitu suci. Namanya najis sekali doang, cuman sunat ganjil 3 kali. Sama seperti anak kecil kencing tuh, sekali, sunat 3 kali. Bagaimana 3 kalinya kalau najis babi? Sesudah bersih 7 tambah 2, begitu. Itu udah 3 kali. Meski sebagian ulama menolak itu dalam kaidah al-mukabbar la yukabbaru, begitu kaidahnya. Tapi sebagian ulama gak apa-apa, masih ada taslis, 3 kalikan. Bukan 3 kali itu 7 kali 3 21, bukan.
ujungnya aja itu terakhir ditambah 2 lagi, itu udah 3 tuh begitu. Bagaimana kalau ada biji-bijian dicuci dengan air najis? Kadang kan tempe begitu dicuci di air got, kadang kita gagal lihat. Kadang orangnya yang dagang tempe habis aja masuk aja itu pakai kaki begitu. Ente kan gagal lihat nih, gurih, emang ada rasa itu gitu, gurih. Makanya itu tempe itu dicuci dengan najis. Bagaimana nih direndamnya ini dengan barang najis? Ya udah, itu nanti disiram aja sekali lagi, luarnya udah bersih terakhirnya. Nggak apa-apa kan ngebuang-buang kulit, nggak pakai tangan. Kadang pakai baju aja kagak, kaos doang netes dari badannya, maka rada gurih itu dari tetesan itu tuh. Begitu nggak begitu, mengandung vitamin gitu dari keringat-keringat yang jatuh itu begitu, nggak apa-apa. Apalagi daging ngempukinnya pakai air najis, umpama kan campur darah apa najis, atau airnya barangan begitu. Sesudah hilang darah-darahnya tapi masih najis, ya siram aja sekali lagi, udah itu udah bersih. Begitu baju diwantek kan dikasih merek bajunya, kayak kaos-kaos distro, dibilang dimerekin. Sejujurnya bukan susu beruang yang meningkatkan imun, tapi dompet beruang. Bener nggak? Apaan? Iya, tuh kata ibu-ibu tuh, jangan dicatat. Ente mau bikin status saja. Begitu. Ini pakai capnya ini najis, bagaimana? Ya udah dibilas saja, gitu. Dalamnya tuh ya luar dalam dah dengan air. Dah terakhirnya udah bersih. No, yang suka bikin celana jin, no, begitu airnya. Terakhirnya bilas saja, udah suci. Kalau baju baru dari pasar kudu dicuci dulu, nggak? Takut nggak bener doang, nggak usah buruk sangka. Udah kalau baju baru mau pakai aja, capnya jangan dibuang biar keciri baru. Begitu, jangan dibuang. Begitu juga pedang atau pisau yang dibakar dengan bahan bakarnya najis, karena bahan bakar yang paling bagus tuh tai sapi. Tai sapi itu gasnya bagus, menghasilkan gasnya itu bagus. Tai sapi luar biasa, tai sapi itu. Jadi dibakarnya pakai itu tai sapi, karena cukup awet tai sapi itu. Ini kan najis. Ini bagaimana ini? Golok ini mau nyembelih ini besok. Tapi sudah menjadi peraturan. Belakangan ini udah diumumin juga, dilarang motong sapi di masjid, kudu di lehernya, jangan di masjid, di lehernya. Ini goloknya ini najis, najis. Ini bagaimana? Cuci aja. Sesudah selesai, udah suci. Ini nyerep ke dalam-dalam. Ente jangan pegel kayak begitu, pegel mikirinnya.
Islam tuh mudah. Kalau sudah kena najis tuh dah. Ini bila najisnya mutawasitoh hukmiyah. Dalilnya dari mana? Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu orang pegunungan itu kencingin masjid Nabi, kata Nabi, siram aja sekali. Jadi dia kencing di pojokan masjid itu pertemuan yang lalu, udah siram. Demikian itu cara nyuci dan cara ngebersihin najis. Jadi najis ada dua, ditinjau dari sisi bendanya kelihatan atau tidak, ainiyah dan hukmiyah. Masing-masing, baik itu ainiyah hukmiyah, karena najis ditinjau dari cara nyucinya ada tiga. Ada mukhaffafah ringan, ada mughalladzah berat, dan ada mutawassithah pertengahan. Masing-masing terbagi dua. Ada mukhaffafah ainiyah, udah diterangin barusan dari kemarin juga. Ada mukhaffafah hukmiyah, ini barusan. Ada mughalladzah ainiyah, ada mughalladzah hukmiyah, dan ada mutawassithah ainiyah, dan ada mutawassithah hukmiyah. Mana dalilnya dalam Fathul Muin? Najis mutawassithah hukmiyah, wa mutanajjisun bihukmiyatin kabaulin jaffa lam yudrak lahu sifatun bijaril ma'i alaihi marratan lakinis salah satu afdal. 3 kali lebih bagus. Inilah dalil dan berbicara tentang benda najis. Lalu bagaimana kalau airnya dikit? Kita mau nyuci sarung yang ada najisnya, airnya tidak banyak, seember. Banyak dan dikit itu ukuran disebut banyak, standarnya 216 liter. Kalau air itu ada 216 liter ke atas, namanya banyak, disebut 2 kulah. 1 kulah itu 108 liter. 108 kali 2 berapa? Iya emang segitu dah, 216. Nggak bakal meleset, matematiknya ada. Kalau dibikin kolom, panjang kali lebar kali tinggi 60. 60 panjang dikali 60 lebar dikali 60 tinggi, itu minimal standar 2 kulah. Begitu. 60 dikali 60 berapa? Jangan sampai salah ngitung nih. Hah? Masa? Nih, waduh, saya ngeri juga, nggak boleh kerja di perusahaan saya ini, ngitung nggak salah ini. 60 kali 60 360. Masa 60 kali 60? 60 kali 5 aja udah 300. Begitu. Begitu, ini ngeri dagangnya ini. Bahaya ini. 60 kali 60. Udah jangan mikirin yang kayak begitu, mikiran ini aja ganjaran. 60 kali 60 berapa? 3600 milimeter, kan begitu.
dikali 60, 3.600 tuh. Ibu gimana kelamaan ini? Hah? Dia salah lah. Waduh, ini gawat ini. Berapa? 216 apa? Ribu milimeter. Disalin aja mililiter. 216.000 mililiter sama dengan liter. Jadinya emang segitu. 216 liter dari tadi juga begitu. Dari tadi juga udah segitu. Jangan lama-lama ngembaliinnya, keburu pergi orangnya. Begitu. Udah benar. Ini air banyak. Kalau 216 liter kayak air kali tuh, kali Cisadane. Ada nggak 216 liter? Hah? Ada nggak? Oh, berarti air di kita banyak. Banyak. Jangan apa, itu kan lebih nggak 216 liter. Nih namanya salah ngitungnya. Lagi segitu juga banyak, apalagi sekali begitu. Ember mau nyuci sarung kita, baju kita, karena najisnya. Nih airnya dikit. Gimana nih nyucinya supaya kita benar, sehingga sholat kita sah? Jangan sampai kita salah dalam mencucinya. Nah, itu bacaan selanjutnya. Wa yustaratu fi tohril mahalli wurudul ma'il qalili alal mahallil mutanajjisi. Minggu depan aja, kayak udah kiamat aja. Iya, nantilah ngaji. Jangan banyak-banyak. Tapi ada pertanyaan enggak? Takut ada yang nanya, panjangan sayanya waktunya. Udah, saya mau tutup segini aja. Kalau ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, apakah ada perbedaan status ilmu yang didapat dengan belajar dari YouTube dengan orang yang hadir di langsung pengalis seperti malam satu ini pagi? Yang kedua, apakah sah sholat seorang perempuan yang kakinya terhalang oleh mukena seperti saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ngaji lewat YouTube dan ngaji langsung? Ilmu medianya banyak. Agar supaya kita mendapatkan pengetahuan, maka media pengetahuan itu banyak sekali. Lebih-lebih di zaman modern kayak begini, banyak medsos, banyak media-media sosial, sehingga pengetahuan itu bisa mudah didapat dan bisa jadi orang pintar. Namun keberkahan ilmu tak banyak didapat kecuali harus talaqi, face to face, harus duduk di majelis ilmu, talaqi, harus talaqi, datang ke majelis ilmu. Anak kita, ya kita berdoa kepada Allah moga wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi kita dan bumi-bumi kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Kalau sampai 3 tahun anak kita dapat ijazah SMP, orang tahu sekolah di mana dia. Tahu-tahu dapat ijazah.
Begitu. Saya khawatir nanti bakal muncul reunian online karena dia nggak ketemu temennya siapa. Itu begitu. Tapi masih mending tuh bocah. Kita yang kasihan bapaknya. Kalau sampai ini wabah berterusan, wal'iyadu billah, sampai lebaran besok, maka bapaknya gelarnya Bang Toyib. 3 lebaran kagak pulang-pulang. Boleh tanya itu, kalau yang 3 lebaran kagak pulang-pulang namanya siapa? Iya, Bang Toyib. 3 lebaran karena sampai besok. Tuh begitu saudara. Talaqi itu penting. Jumpa ilmu itu agar supaya kita mantap mendapatkan pengetahuan. Kalau bahasa Hadratus Syekh Muallim Syafyadani, kalau lewat layar kaca, lewat dengar di rumah, namanya bukan ngaji, tapi ketiban ilmu namanya. Ketiban ilmu. Nama juga orang ketibanan ya sedapatnya. Sedapatnya. Tidak seperti dia hadir di majelis ilmu, meski dua-duanya ngaji masih berkah, masih bagus. Beda dengan duduk, karena duduk ada ongkos yang keluar, ada tenaga keluar, ada spot jantung juga. Ini bagaimana ini, lewat apa kagak begitu? Itu ada. Maka tentu makana aksara fadlan aksara sawaban. Apa yang banyak ongkosnya, maka tentu banyak nilai pahalanya. Itu begitu. Tapi bagus mengulang di rumah. Cuman beda ketiban ilmu dengan ngaji. Kalau di rumah bisa saudara sambil tiduran, nyatetnya tuh dari apa ini? Gausolibat TV. Ini apa ini? RTQ TV. Ini apa ini? Oh, Veva. Baik. Ini apa ini? Semedo mengaji. Yang ini apa ini? Khadim Al-Madinah. Kalau dari rumah ketiban ilmu, kalau nyoret dari rumah bisa saudara sambil tiduran, begitu, sambil makan kacang. Coba aja di Masjid Al-Madinah saudara sambil makan kacang. Kalau kagak diomelin, Ustaz Ade, begitu. Beda. Kadang yang ngerekam di HP aja tuh, itu luar biasa. Tetangganya sampai geleng-geleng. Masya Allah, tangga saya sampai jam 3 ngederes. Diintip tidur, HP-nya doang yang bunyi. Tuh, ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Tuh, begitu. Itu begitu. Nguploadnya aja sambil tidur, besok pagi diintip. Ada nggak yang kayak begitu? Begitu. Jadi begitu, saudara. Tapi masih manfaat wong kajian ilmu. Tapi tidak seperti talaqi. Emang banyak belakangan ini. Teman-teman saya aja begitu, mahasiswa, orang saudara, kalau ngomong sendiri ngomong aja. Orang apa namanya? Orang apa? Orang gila, saudara. Ngomong sendiri. Habis ngomong sendiri diupload. Itu ada orang katanya mahasiswa, saya liatin aja. Lagi liatin orang ngomong sendiri. Yang orang ngomong sendiri orang apa? Yang nontonnya gila. Udah dia nonton pakai kuota, bayar lagi semester. Ada nggak yang kayak begitu? Aduh, ampun banget. Ini zaman akhir kayak begitu, nonton aja. Cuman dosennya ada yang kagak ngerti. Dipasang gambar, kata zoom, kagak goyang-goyang. Tidur tuh mahasiswa, dikibulin, ini foto doang. Kalau goyang-goyang beneran dia online dia. Jangan kita meleng jadi dosen. Itu mahasiswa ngibulin itu. Jadi kita kudu faham. Ala kulihan itu juga bagus
Walikulin khairul, ngaji dari online juga bagus, tapi jauh lebih bagus dia dengan hadir di majelis-majelis ilmu. Bisa i'tikaf, kan dapat ganjaran i'tikaf. Juga nambah imun juga, kan nambah imun ya kan. Kan tadi udah tahu obat imun bukan susu beruang, tapi apa ya? Apaan? Tuh apal kalau begitu mah tuh. Ini ngaji tadi khawatir hilang saya. Begitu. Itu nempel ya. Jadi begitu, tapi bagus. Enggak apa-apa. Kami banyak yang nanya lewat RTQ TV ini, yang ngaji lewat online karena banyak sekali, dan juga dari teman-teman yang lain. Enggak apa-apa ambil manfaat apa yang manfaat. Cuman dia nggak bisa nanya, gitu, nanya. Kalau nggak paham dibanting, mana HP-nya kredit lagi, kan bingung juga. Enakan ngaji, namanya talaqi, datang di majelis, datangnya aja ganjaran gede. Dan bila Allah itu mau menurunkan bala, melihat orang itu lagi menuntut ilmu, Allah palingkan bala itu karena masih ada orang-orang yang menuntut ilmu. Begitu saudara. Itu keuntungan ilmu, keuntungan kayak begitu. Kemudian bagaimana kalau perempuan? Kenapa itu? Kakinya terhalang mukna, artinya terhalang mukna ini bagaimana? Oh baik, iya. Enggak apa-apa kalau kaki seperti pakai kaos kaki kan enggak apa-apa, tempo hari sudah diterangin. Yang penting kudu dibuka adalah jidat. Kaki enggak apa-apa, biarkan dia. Bahkan mohon maaf lebih bagus dibanding muknanya kurang panjang bawahannya, waktu sujud kelihatan kakinya bakal jadi batas. Kurang lebih demikian. Nanti panjangnya pada kajian tentang rukun salat, pada bab tentang sujud dengan syarat-syarat sujud. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Baik. Saya mau tanya kebanyakan rumah kita nih, kita mandi di situ, kita istirahat di situ, kita ambil wudhu di situ. Apakah wudhu kita dijamin memenuhi syarat atau ada jalan keluar yang berbeda? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khadimal Madinah yang mulia, kita harus bisa bedakan mana jamban yang disebut Baitul Khala dalam hadis-hadis itu, bahasa kita orang Jamban, dengan yang kita sebut kamar mandi. Kamar mandi itu realnya bukan kamar mandi, disebut dalam ilmu balaghah, ilmu bayan, namanya majaz mursal min dzikril juz wa iradatil kull. Menyebut sebagian tapi maksudnya semuanya. Seperti dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, dan daging babi. Ini dagingnya doang nih yang haram, otaknya enggak. Kalau itu otak-otaknya enggak. Menyebut sebagian maksudnya seluruhnya. Daging babi berikut yang lainnya. Seperti kita beli bakso, kita beli bakso ke pedagang bakso, bang beli bakso, lalu dikasih pentolnya doang atuh, marah nggak kita? Lah marah, karena bukan itu maksud kita. Bang beli bakso, ditambah soun, ditambah mie, tambah kecap, saus, cuka, seledri, lagi sambal, bawang, mangkok, ya kasih air, kasih ini. Maksudnya begitu.
Tapi kalau kita ngomongnya kayak begitu, ente bisa diomelin sama yang dagang. Gua ini dagang bakso dari dulu, nggak usah begitu juga ngerti begitu. Jadi menyebut sedikit maksudnya seluruh. Kamar mandi, kamar untuk mandi, tidak seperti apa yang tersebut. Mandi juga, juga di situ, nyuci juga di situ, wudhu juga di situ, ngambil air masak juga di situ. Emang rumahnya RSSS. Apa artinya? Rumah sangat strategis sekali. Orang tuh pikirannya yang positif aja. Rumah sangat strategis sekali. Ke dapur dekat, sumur dekat, ruang tamu dekat, meja makan dekat. Tempat kalau kemana-mana dekat namanya tempat apa? Iya, itu strategis. Ente jangan bilang ini rumah kecil, kagak begitu. Strategis. Ampe bini bangunin laki dari dapur pakai kaki nyampe banget, nyampe. Saking strategisnya. Begitu. Itu kamar mandi, kamar untuk mandi juga, untuk segala macam. Maka bahasa Arabnya bukan Baitul Khola, walaupun kita suka tulisin toilet, bukan. Ini bahasa Arabnya Dauratul Miyah, ruang air. Ruang di mana kita kebutuhan air ngambil di situ, mandi di situ, wudhu di situ, ini di situ. Maka bagaimana wudhu kita, doa-doa segala macam, ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh ente wudhu di atas tempat itu kloset, kan nggak ada juga yang wudhu di situ. Itulah tempatnya, namanya khola. Kalau zaman dulu dipisah, apalagi di Sunda rumahnya pinggir kali, kan ada tempat nongkrongnya. Mana sambil baca koran pos kota, nah ini dia lagi yang dibaca. Coba itu gitu. Dia nongkrong doang, ceboknya mau di luar, ceboknya di luar. Itu namanya Baitul Khola, namanya yang dimaksud di hadis tuh. Jadi sehingga ya nggak apa-apa aja Khadim Al-Madinah yang mulia wudhu di situ, silahkan saja doa. Kan nggak boleh doa di jamban. Iya di jamban, ini bukan jamban, namanya Dauratul Miyah. Diterangkan panjang lebar oleh ulama besar namanya Syekh Hasan Ayyub dalam kitab Fiqhul Islam wa Fiqhul Islam wa Adillatuh. Dalam kitabnya beliau, saya lupa halamannya, tentang apa itu Baitul Khola, apa itu Dauratul Miyah. Jadi tidak jadi masalah selama kita wudhu persyaratan-persyaratannya terpenuhi daripada air dan syarat wudhu semuanya, maka wudhu kita tetap sempurna saja. Enggak mesti kemudian kita harus ngelebarin rumah. Lebih-lebih tanah sebelahnya kosong tuh tanah orang, bakal ribut lagi. Udah RSSS rumah, iya sangat strategis sekali. Lagi proyek rumahnya juga, kalau dikasih papan tuh rumah tinggal, mau ditinggal, yang mau ditempatin mau 2 meter lah, masih gedean rumah kita sama yang di tanah kusir gitu. Jadi udah nikmat aja. Biar kata RSSS tidurnya ngorok juga. Jadi sama aja. Jadi wudhu kita asal sempurna, aturannya semua sah saja dan sempurna saja wudhu itu. Kurang lebih demikian olahnya. Lagi cukup? Baik. Oh, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya perihal niat ketika mau sholat. Oke.
lebih afdol mana niat memakai talafut dengan tidak memakai talafut. Itu aja sih. Baik, niat ini ada 7 paparan. Definisi niat, hukum niat, tempat niat, waktu niat, cara niat, tujuan niat, dan tingkatan niat. Berbicara tempat niat dalam hati, itu niat dalam hati. Dalam hati itu mana sih hati itu? Biar gampang begini, kita jadi adik diomelin mulu oleh kakak, mau ngelawan gede tinggi kumisnya panjang-panjang, nggak ngelawan dijailin mulu sama atasannya, pegel dia ngomong, takut kena undang-undang, enggak ngomong, ini pegel. Emang ada kayak begitu? Jadilah akhirnya dia di hati. Gimana sih si abang ini? Awas saya tunggu tuanya, ntar kalau udah tuanya saya jorokin di hati. Bisa nggak ngomong begitu tuh di hati? Bisa nggak? Bisa. Ada hurufnya nggak? Ada hurufnya nggak? Nggak ada. Ada suaranya? Nggak ada. Ibu kalau mau ngomelin laki di hati kayak tadi tuh, geblek lubang, boleh. Ibu mau 3 jam kek? Gimana Rin? Boleh nggak? Boleh. Itu hati. Melafalkan niat hukumnya sunnah, sehingga dari pertanyaan yang ada, lebih bagus mana talafudun niat dengan tidak talafudun niat? Tentu jawabannya lebih bagus talafudun niat, wong ganjarannya banyakan. Begitu. Ada kerja daripada kita mulut melafalkan, ini sunnat. Sebelum bicara mana hadisnya, kita berbicara alasan-alasan yang lain. Liyusa'idal lisanul qalba, agar supaya lidah kita nolongin hati lebih mantap. Sebelum saya panjangkan itu, nonton bola Piala Eropa, Denmark sama Inggris, begitu. Ini bagaimana ini? Copa Amerika, begitu. Ini bagaimana kalau nonton bola ini, yang nonton tuh diem aja. Kalau gol tuh, ini habis gol nih, diem aja. Ama yang mulutnya begitu. Itu kira-kira mantepan mana? Saya mau tanya dulu. Mantepan mana? Yang teriak-teriak. Iya. Itu ekspresinya begitu. Walaupun kita diem aja, gol juga. Gol juga. Walaupun diem juga. Tapi ini memantapkan hati. Jadi hati ini kemana-mana. Biar nggak kemana-mana, batasi dengan mulut. Batasi. Buktinya, saudara bisa ngitung kerupuk yang suka di kaleng gede tuh. Zaman dulu kan pakai sepeda, sekarang kan udah ganti pakai motor. Mau masukin di kaleng, saudara hitung di hati bisa-bisa. Dari kaleng gede mau masukin kaleng kecil, bisa. Cuman kelamaan, udah berapa ya? Tuh, hati banyak dipikirin. Maka dibantulah oleh lidah biar mantep. Inilah kehebatan Imam Syafi'i. Luar biasa. Mantep. 1, 2, nggak pakai gitu juga bisa. 3, ini mulut nih ngebantu hati biar nggak kemana-mana.
Itulah usolli dalam sholat, ngebantu hati biar kita nggak kemana-mana. Sama seperti presiden melepaskan itu kontingen menuju Olimpiade Jepang, upacara atau bendera atau apa, upacara mulai, nggak usah mulai juga udah mulai aja begitu. Tapi kok pakai ngomong begitu? Laksanakan, nggak usah diem aja, jalan aja jadi. Cuman kurang mantap. Maka laksanakan itu maknanya ya siap saya patuhi. Maksudnya begitu. Maka usolli itu memantapkan, biar kita hati tak kemana-mana. Kalau main langsung Allahu Akbar, tadi 4 rakaat apa 3 ya, 4 apa 3 ya, ada aja nih pikir. Tadi dohor apa asar, apalagi di zaman kayak begini nih, bingung dia, bingung di zaman kayak begini. Maka tambah mumet. Maka dengan usolli ini mulut ibadah, tentu ganjarannya besar. Hadisnya lah banyak. Dalam Mu'jam At-Tabarani, Nabi waktu haji ajarin labbaik Allahumma an umratin, labbaik Allahumma bihajjin. Orang kita sebut nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, labbaik Allahumma bi umratin. Itu diajarin sama Nabi melafalkan niat pada niat haji. Sampel nggak usah banyak. Kalau saudara dagang baju mau ngasih contoh sama orang ngejualin, kira-kira sampelnya sekontainer apa satu? Satu aja udah cukup. Maka itulah hadis di antara dalil tentang niat, dan masih banyak. Ala kulli hal, melafalkan niat lebih tinggi, lebih afdal, lebih gede ganjarannya tanpa ada talaffuzun niat. Kurang lebih demikian. Wallah a'lam. Sudah ya saudara ya. Baik.